Candi Pak Surawono ya. Surawono. Sama Bapak siapa nih? Zainal Abidin. Pak Zainal Abidin dari BPJB Pak ya. Siap. Tadi dapat banyak soal dari Surawono. Waktunya jalan-jalan. Oke lagi. Saya udah izin. Siap. Candi Surawono adalah merupakan sebuah candi yang beraliran Hindu yang berasal dari zaman kerajaan Mojopahit, berada di daerah Kediri. Candi Surawono ini pada Kitab Negara Kertagama disebut dengan nama aslinya adalah Wisnu Bhawanapura. Candi ini diperkirakan dibangun mulai pada tahun 1390 Masehi yang bertujuan sebagai tempat pendarmaan bagi Brewengker yang bergelar Wijaya Rajasa. Brewengker sendiri adalah seorang pemimpin ya di daerah Wengker yang waktu itu merupakan di bawah kekuasaan Mojopahit. Brewengker sendiri merupakan paman dari Rajasa Nagara, Raja Majapahit di waktu itu. Brewengker meninggal pada tahun 1388 Masehi. Nah, sesuai adat waktu itu, seorang yang ditokohkan akan didarmakan pada sebuah bangunan yang spesial berupa candi yang dilakukan dengan melalui upacara srada 12 tahun setelah kematiannya yang diselenggarakan pada tahun 1400. Jadi Brewengker ini meninggal pada tahun 1388 dan diupacarakan kematiannya pengorbanan pada tahun 1400 Masehi. Jadi inilah diduga selesainya candi bangunan Surawono ini, Candi Surawono. Nah, yang kita lihat begitu kita memasuki area pelataran Candi Surawono ini yang di depan ini adalah reruntuhan dari bagian atas candi yang sudah runtuh ya dan tidak bisa atau belum bisa direkonstruksi ulang lagi. Sedangkan bangunan utama candi yang di belakang itu adalah tersisa bagian kaki candinya. Yuk, sekarang kita akan melihat menuju ke bagian batur atau kaki Candi Surawono ini. Mari. Bentuk bangunan Candi Surawono sebenarnya adalah bujur sangkar dengan panjang lebar 8 x 8 meter. Namun di sisi sebelah barat terdapat semacam tangga ya. Nah, ini yang membuat bentuknya seperti hendak bujur sangkar. Dan ini yang menyebabkan Candi Surawono dianggap menghadapnya ke arah barat. Yuk kita lebih mendekat untuk mengamati relief-relief yang ada di Candi Surawono ini. Karena Candi Surawono ini terkenal memiliki relief-relief yang masih sangat terlihat jelas dan sangat halus terbaca pahat-pahatannya. Pada lapisan lapik atau dasar candi ini berisi bingkai-bingkai relief ya, yang berisi tentang fabel atau kisah tantri ya, berisi kehidupan hewan-hewan atau binatang dan kehidupan manusia sehari-hari. Di sini kita bisa lihat ada gambar semacam hewan bercula, ada semacam hewan badak ya, ini hewan-hewan mitologi atau mungkin hewan surgawi ya. Ini ada gana, penyangga dari bangunan candi. Relief berbingkai ini yang terpisah-pisah ini hampir ditemukan di keempat sisi dari Candi Surawono. Banyak berkisah atau menggambarkan tentang gambaran hewan-hewan, aneka macam hewan. Ini ada semacam rusa atau bahkan kancil ya. Kemudian ada, ini mungkin aktivitas sehari-hari
manusia sepersaat itu berburu, mungkin ini membawa kapak, ada hewan di depannya, mungkin ada gambar burung atau merak, bahkan mungkin merak ini ya. Kemudian ya burung lagi, pokoknya ada cerita-cerita fabel atau kehewanan. Jika pada bagian lapik atau bawah dari sisi Candi Surawono sebelah selatan banyak mengisi tentang fabel atau cerita hewan, di sisi timur ini yang bagian bawah lebih banyak menggambarkan cerita kehidupan manusia sehari-hari di masa itu. Ada penafsiran dari cerita Pak Zainal Abidin tadi, ada yang berobat, ada yang menikah, ada bahkan soal aborsi ya. Saya kurang paham yang di sisi mana yang menggambarkan relief tersebut. Yang jelas di sisi timur di bagian bawah ini lebih banyak menggambarkan aktivitas kegiatan manusia di masa itu. Nah ini banyak sekali yang menggambarkan manusia. Ini malah ada gambar orang sedang menyumpit, mungkin berburu ini ya. Oh inilah tadi relief yang dibilang sama Pak Zainal Abidin tadi tentang aborsi ya. Ada gambar relief seorang ibu membunuh anak atau bayinya. Ini mungkin yang dimaksud dengan penggalan kisah aborsi ini. Tak ketinggalan dari dunia hewan, ada gambar ular atau naga ini ya. Pasti ada ini dalam dunia mitos ular atau naga. Lalu ada ya burung lagi. Dan banyak cerita tentang kehidupan manusia di saat itu. Nah, sekarang kita melihat pada relief bagian utama. Candi Surawono memiliki relief dengan 3 cerita yang berbeda. Pada bagian ini kita melihat bahwa di situ ada relief yang menggambarkan cerita tentang Arjuna Wiwaha. Sedangkan di bagian pojok ini berbeda reliefnya tentang cerita relief Sri Tanjung dan kisah Babuk Sah Gagang Aking. Relief Arjuna Wiwaha ini diambil dari sebuah buku atau kitab karangan Empu Kanwa yang menceritakan bagaimana Satria Arjuna bertapa, kemudian mengalami godaan, gangguan, hingga dia berhasil mendapatkan pusaka panah Pasopati. Lalu kemudian dia berhasil membunuh Prabu Niwata Kawaca, seorang raksasa yang sedang mengacaukan kahyangan. Lalu kemudian Arjuna mendapatkan hadiah setelah berhasil mengalahkan raksasa Niwata Kawaca, yaitu memberi istri Dewi Supraba. Yang menarik, Candi Surawono ini juga dikenal sebagai salah satu candi yang menampilkan relief dari Hikayat Panji. Yang sebelah mana? Menurut Pak Zainal Abidin tadi, yang ada di Candi Surawono ini adalah versi lain dari cerita Panji, yakni kisah Sri Tanjung dan Raden Sidopekso. Itu samalah kisah Panji, intinya kan ada 2 orang laki-laki perempuan saling mencinta, kemudian ada masalah, mereka berpisah, kemudian bersatu kembali. Nah, seperti itulah kisah ringkas dari Sri Tanjung yang ada di relief Candi Surawono ini. Yang bisa saya tangkap dari kisah Sri Tanjung ini adalah satu pojokan ini menunjukkan bahwa ada seorang putri sedang menaiki ikan. Ini adalah menggambarkan fragmen dari saat Sri Tanjung setelah meninggal membuktikan kesucian cintanya, lalu dia naik ke
Parahyangan dengan menaiki ikan. Nah, ini adalah fragmen dari kisah Sri Tanjung. Cerita yang ketiga yang ada di relief Candi Surawono ini adalah kisah Mbak Pusah dan Gagang Aking, dua bersaudara yang berbeda dalam melakukan ibadah kepada Yang Maha Kuasa. Gagang Aking dengan melakukan ibadah dengan cara berpuasa hingga badannya kurus kering aking, sedangkan Mbak Pusah melakukan ibadah tetap dengan seperti biasa, makan, minum, sehingga badannya gemuk. Suatu ketika mereka berdua didatangi oleh seekor harimau atau macan. Saat Gagang Aking dimintai oleh macan untuk dimakan, Gagang Aking bilang bahwa tubuhnya tinggal tulang belulang. Apa yang kamu makan? Akhirnya sang harimau berpindah ke Mbak Pusah yang gemuk badannya, dan saat dia diminta oleh harimau, "Saya kelaparan, saya akan makan kamu." Mbak Pusah menjawab, "Silakan, monggo silakan dimakan saya." Nah, karena keikhlasan berkorban dari Mbak Pusah, ternyata sang harimau ini adalah perwujudan dari sang dewa yang sedang menguji peribadatan mereka berdua. Karena keikhlasan berkorban itu, Mbak Pusah oleh sang dewa dipersilakan untuk naik ke kayangan. Sedangkan Gagang Aking juga diperbolehkan tetapi ikut belakangan. Seperti itulah kisah Gagang Aking dan Mbak Pusah. Nah, itulah cerita kita tentang relief-relief yang ada di Candi Surawono ini. Tentunya setiap relief-relief itu memiliki nilai tutur atau nilai pendidikan bagi kita semua. Dari kisah Arjuna Wiwaha kita belajar bagaimana sang Arjuna begitu sabar dan tekun tabah dalam bertapa sehingga mendapatkan pusaka panah Pasopati yang bisa dipakai untuk mengalahkan kebatilan, yaitu raksasa Niwata Kawaca. Dari kisah Sri Tanjung kita mendapatkan ilmu ataupun nilai tentang kesetiaan dalam cinta, bahwa akhirnya cinta itu kembali bersatu. Dari kisah Gagang Aking dan Mbak Pusah kita juga bisa mengambil hikmah tentang keikhlasan dalam beribadah yang akhirnya menuju ke nirwana atau kekayangan. Oke, itulah selanjutnya kita dari Candi Surawono yang memiliki relief yang sangat indah dan memiliki nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil maknanya. Terima kasih. Sampai jumpa di trip Andri-Andrian berikutnya. Matur nuwun.